Pernah kepikiran nggak sih pas kita nyalain lampu, apa yang sebenarnya terjadi di baliknya? Ini bukan cuma soal listrik yang ngalir loh, tapi ada sebuah dunia otomatisasi yang tersembunyi yang kerja tanpa henti di belakang layar. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal ngintip tangan-tangan tak terlihat ini. Sistem super cerdas yang menjaga semuanya tetap jalan dari satu mesin raksasa di pabrik sampai seluruh jaringan listrik negara kita. Oke, jadi pertanyaannya gini, gimana sih caranya nyalain motor industri yang gedenya bukan main, tapi tanpa bikin mesinnya jebol, atau yang lebih parah, tanpa bikin listrik se-Indonesia padam? Jawabannya ini ada di dua level yang beda banget. Level pertama, skala kecil. Gimana cara kita jinakin satu mesin itu? Terus level kedua, skala raksasa. Gimana caranya ribuan mesin kayak gitu bisa nyala barengan, tapi jaringan kita tetap aman? Yuk, kita mulai dari yang kecil dulu. Mari kita fokus ke satu mesinnya dulu ya. Buat ngadepin lonjakan listrik yang dahsyat pas mesin ini nyala, kita nggak bisa pakai saklar biasa. Nggak bakal kuat. Kita butuh sesuatu yang jauh lebih pintar. Sesuatu yang bukan cuma tombol on dan off, tapi lebih kayak otak kecil yang bisa mikir dan ngambil keputusan sendiri. Nah, inilah dia jagoannya di skala kecil, PLC, atau Programmable Logic Controller. Anggap aja ini saklar super cerdas. Kalau saklar biasa kan cuma tahu nyala atau mati. Titik. Tapi PLC ini beda. Dia bisa membaca kondisi, mikir sesuai program yang udah kita kasih, terus ngambil tindakan yang paling pas dan efisien. Dia ini otaknya di balik otot-otot mesin yang besar. Nggak usah pusing sama tulisan teknisnya. Coba deh fokus ke alur diagramnya. Ini cara kerja PLC yang paling simpel. Di kiri itu ada input. Ini ibaratnya mata sama telinga si PLC. Bisa dari tombol atau sensor. Sinyal dari situ masuk ke tengah, ke CPU alias otaknya buat diolah. Nah, setelah diproses, si otak ini ngasih perintah ke output di sebelah kanan yang langsung nyuruh mesinnya kerja. Jadi alurnya input, proses, output. Sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Oke, terus gimana persisnya si otak pinter ini ngejinakin monster di dalam motor besar? Gini masalahnya. Kalau motor segede itu dinyalain langsung, jeger. Dia bakal nyedot listrik banyak banget, kayak tsunami listrik lah. Ini bisa bikin motornya sendiri kebakar atau paling nggak bikin lampu di gedung sebelah jadi kedap-kedip. Nah, disinilah kehebatan PLC kelihatan. Coba deh lihat perbedaannya. Yang kiri metode start langsung. Itu ibaratnya kita nyalain mobil, terus langsung injek gas, pol sampai mentok. Ngebut sih, tapi kan hentakannya kasar banget, bisa bikin mesin rontok. Nah, yang kanan metode start delta, ini yang cerdas. Ini kayak kita nyetir mobil beneran. Masukin gigi satu dulu, jalan pelan, baru deh pindah ke gigi yang lebih tinggi. Awalnya mulus, lebih terkontrol, dan pastinya lebih aman. Dan inilah rahasianya. Si PLC ini pinter banget. Dia bisa ngatur ulang sambungan kabel di dalam motor secara otomatis. Pas awal nyala, dia pakai konfigurasi start yang bentuknya kayak huruf Y itu. Ini bikin tegangannya lebih rendah, jadi startnya halus banget. Begitu putaran motornya udah stabil, wus, PLC langsung pindahin ke konfigurasi delta yang bentuknya segitiga buat ngasih tenaga penuh. Dari start pelan, langsung ke kekuatan maksimal. Genius. Prosesnya ini diatur presisi banget sama PLC. Jadi pertama, nyala pakai mode start biar nggak kaget. Terus ada jeda sebentar banget sepersekian detik doang buat mastiin perpindahannya aman. Dan terakhir, baru deh pindah ke mode delta buat kerja dengan tenaga penuh. Cuma 3 langkah simpel ini yang diatur otomatis, tapi ini yang nentuin mesinnya bakal awet atau malah cepet rusak. Oke, itu tadi kan cerita satu mesin. Sekarang yuk kita zoom out, jauh lebih besar. Bayangin bukan cuma satu motor, tapi jutaan motor, AC, lampu, pabrik, semuanya nyala mati ganti-gantian di seluruh Indonesia, setiap detik. Tiap satu alat nyala itu kan bikin riak kecil di jaringan listrik. Pertanyaannya, gimana caranya jutaan riak kecil ini nggak jadi satu gelombang tsunami yang bikin listrik senegara padam total? Kuncinya itu ada di satu angka krusial, frekuensi. Kalau di Indonesia angka itu 50 Hz. Coba deh bayangin, 50 Hz ini sebagai detak jantungnya sistem listrik kita. Detaknya harus stabil, nggak boleh berubah. Kalau frekuensinya turun, itu artinya kita semua lagi pakai listrik lebih banyak dari yang diproduksi. Jantungnya melambat. Sebaliknya, kalau frekuensinya naik, berarti produksi listriknya kebanyakan. Jantungnya jadi deg-degan. Dua-duanya bahaya banget, bisa-bisa serangan jantung, dan akhirnya mati lampu massal. Nah, buat ngejaga detak jantung ini, ada yang namanya Load Frequency Control atau LFC. Anggap aja LFC ini kayak sistem autopilot raksasa buat seluruh jaringan listrik. Tugasnya cuma satu, tapi penting banget, jaga keseimbangan. Keseimbangan antara listrik yang diproduksi sama yang kita pakai.
Dan ini kerjanya non-stop loh, setiap milidetik. Terus gimana cara kerjanya? Simpelnya, ini kayak putaran umpan balik yang nggak pernah berhenti. Di seluruh jaringan itu ada sensor yang kerjaannya nguping detak jantung 50 Hz tadi. Begitu detaknya agak melambat dikit aja, mungkin karena banyak orang baru pulang kerja dan nyalain AC, LFC langsung teriak ke pembangkit listrik, "Woi, tambah tenaganya!" Sebaliknya, kalau detaknya kecepatan, LFC bakal bilang, "Oke, kurangin dikit gasnya." Dan ini terjadi terus-menerus 24/7. Jadi bisa dibilang LFC itu refleksnya jaringan listrik, gerak otomatis. Tapi kayak badan kita, refleks doang kan nggak cukup. Kita juga butuh otak, butuh sistem saraf pusat buat lihat gambaran gedenya, buat mikir strategi. Nah, disinilah operator manusia masuk ke dalam cerita. Dan inilah otaknya, SCADA. Ini singkatan dari Supervisory Control and Data Acquisition. Biar gampang, bayangin aja ini ruang kontrolnya NASA. Tapi yang diurusin bukan roket, melainkan jaringan listrik se-Indonesia. Dari satu ruangan, operator bisa mantau kondisi tiap pembangkit, tiap gardu induk dari Sabang sampai Merauke. Semua dalam satu layar. Ini benar-benar mata dan telinganya sistem. Pakai SCADA, para operator ini kayak punya kekuatan super loh. Mereka bisa lihat aliran listriknya real time. Misalnya nih, ada pohon tumbang nimpa kabel di mana gitu. Dari ruang kontrol yang jaraknya ratusan kilometer, mereka bisa langsung klik matiin aliran di area itu biar aman. Sistemnya juga bakal teriak sendiri, ngasih alarm. Kalau ada yang nggak beres, jadi tim di lapangan bisa langsung gerak. Bahkan sebelum kita sempat nelpon ngelaporin ada pemadaman. Oke, sistem yang kita punya sekarang emang udah canggih banget. Tapi namanya juga teknologi, tantangannya selalu ada yang baru. Dan tantangan terbesar sekarang ini datang dari energi terbarukan. Nah, ini dia masalahnya. Sistem LFC dan SCADA yang tadi kita bahas itu kan dirancang buat pembangkit listrik yang stabil, yang bisa kita suruh-suruh. Tapi gimana ceritanya kalau sumber listriknya itu matahari dan angin? Tiba-tiba ada awan tebel lewat nutupin panel surya. Culep. Pasokan listrik langsung anjlok, atau angin yang tadinya kenceng tiba-tiba berhenti. Gimana caranya kita nyimbangin jaringan kalau sumber tenaganya pelin-pelan kayak gini? Jawabannya, ya jaringannya harus dibikin lebih pinter lagi. Kita tambahin senjata-senjata baru. Misalnya, baterai super besar yang bisa nyimpan atau ngeluarin listrik dalam sekejap mata. Terus ada juga program demand response. Jadi pabrik-pabrik besar bisa diajak kerjasama buat ngurangin pemakaian pas jam-jam kritis. Dan yang paling keren, kita mulai pakai AI buat ngeramal cuaca dan kebutuhan listrik. Jadi kita bisa siap-siap duluan sebelum masalahnya datang. Jadi gitu ceritanya. Mulai dari PLC yang jagain satu mesin, sampai LFC dan SCADA yang jagain listrik satu negara, tangan-tangan tak terlihat ini kerja non-stop buat kita. Jaringan listrik kita sekarang makin nyambung, makin otomatis, makin pinter. Tapi, ini juga nimbulin satu pertanyaan besar buat masa depan. Semakin pintar sebuah sistem, bukankah dia juga semakin jadi target serangan cyber yang makin pintar juga? Jadi, gimana cara kita ngelindungin otak dari sistem kelistrikan kita ini? Nah, itu dia tantangan besar kita selanjutnya.